Subbab yang kedua, penggolongan data. Ya, penggolongan data ini kita akan bagi data berdasarkan jenis pengelompokannya, kemudian data berdasarkan sumber perolehannya, dan data berdasarkan waktu mengumpulkannya. Kita lihat slide berikutnya. Berdasarkan jenis pengelompokannya, data bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang bukan berupa angka. Jadi pada dasarnya data ini tidak bisa dihitung, tidak bisa dilakukan operasi aritmatika karena data ini bukan data numerik. Contohnya misalnya di bidang kepariwisataan, data kualitatif itu bisa kita lihat pada jenis kelamin dan status perkawinan penduduk yang melakukan perjalanan wisata, jenis objek wisata yang dikunjungi, jenis kegiatan wisata yang dilakukan, termasuk juga jenis moda angkutan utama yang digunakan dalam melakukan perjalanan wisata. Ini merupakan data kualitatif. Nah, data kualitatif ini memiliki ciri-ciri. Nah, berikut adalah ciri data kualitatif. Kita lihat di slide. Ciri data kualitatif itu pada data tersebut tidak bisa dilakukan operasi aritmatika seperti pengurangan, penjumlahan, perkalian, atau pembagian. Sehingga skala pengukuran yang tepat nanti kita akan bahas mengenai skala pengukuran data. Nah, ciri data kualitatif ini bisa digolongkan dalam skala nominal dan skala ordinal. Kita lihat slide berikutnya. Berdasarkan jenis pengelompokan yang kedua, jenis data bisa dikelompokkan menjadi data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka numerik. Nah, data ini misalnya contoh jumlah akomodasi kamar dan tempat tidur yang tersedia pada hotel bintang menurut provinsi, misalnya tahun 2013 sampai tahun 2019. Jadi data-data itu bisa kita lihat berupa angka-angka yang ada per tahun, ditampilkan setiap tahun. Ada pula data kuantitatif yang lain, misalnya rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan menurut negara tempat tinggal dan dilakukan pada tahun 2013 sampai 2019 misalnya. Kemudian data kuantitatif yang lain berupa angka juga bisa dilihat pada data tentang kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia menurut kebangsaannya pada tahun 2013 sampai 2019. Jadi data-data itu berupa jumlah angka wisatawan yang datang ke Indonesia baik dari benua Amerika, Eropa, Asia Tenggara, atau mungkin juga Afrika dan sebagainya. Nah, kita akan lihat ciri-ciri data kuantitatif, yaitu pada data tersebut bisa dikuantitatifkan, bisa dikuantifikasi, bisa dihitung menggunakan operasi aritmatika. Misalnya menggunakan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pada data kuantitatif ini yang paling tepat menggunakan skala pengukuran, interval, dan rasio. Baik, kita lihat slide berikutnya. Penggolongan data berdasarkan sumber perolehannya ada data primer dan data sekunder. Jadi nanti ketika Anda melakukan penelitian dalam data statistik itu harus Anda sebutkan di bagian metodologi, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Harus Anda rinci apa itu data primer yang Anda masukkan. Pengertian data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung
dari sumbernya atau objek penelitian. Jadi peneliti terlibat mengambil data langsung di tempat melakukan penelitian. Oleh karena itu, data primer ini sangat penting, harus diutamakan untuk memperolehnya terlebih dahulu. Data primer ini antara lain data yang diperoleh oleh mahasiswa ketika melakukan on the job training. Nah, ini adalah contoh data primer. Kemudian data yang diperoleh ketika melakukan orientasi kerja di industri, atau mungkin mahasiswa melakukan praktek kerja nyata atau PKN. Termasuk pula Anda ketika menyusun tugas akhir atau karya ilmiah, entah itu skripsi. Nah, ketika Anda mendatangi responden, Anda sudah mengumpulkan data primer karena secara langsung Anda terlibat mendapatkan data itu. Berikutnya, data primer ini dapat diperoleh melalui wawancara langsung, melalui pihak ketiga, atau mereview daftar pertanyaan. Wawancara langsung maksudnya Anda sebagai peneliti datang kepada responden atau sampel Anda sebagai objek penelitian secara tatap muka maupun melalui telepon. Jadi ada juga yang di telepon karena mungkin jaraknya jauh atau karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk bisa bertatap muka, bisa menggunakan telepon atau mungkin menggunakan video conference dan sebagainya, baik itu menggunakan atau tanpa daftar pertanyaan. Data primer juga bisa diperoleh melalui pihak ketiga apabila Anda membutuhkan orang lain untuk mendapatkan data. Misalnya jumlah respondennya cukup besar, kemudian berada di tempat yang letaknya tidak berdekatan, sehingga butuh orang lain untuk menyebarkan kuesioner misalnya. Itu juga merupakan cara memperoleh data primer dengan bantuan pihak ketiga. Berikutnya, mereview daftar pertanyaan juga bisa memberi kontribusi data primer yang bisa kita peroleh. Misalnya dengan mengirimkan kuesioner atau daftar pertanyaan via pos, atau mungkin menggunakan email atau sejenisnya yang bisa peneliti itu mendapatkan informasi itu secara langsung dari respondennya. Baik, kita langsung ke slide berikutnya. Data berdasarkan sumber perolehannya, yang kedua kita golongkan sebagai data sekunder. Kalau tadi data primer itu diperoleh secara langsung dari tempat penelitian, data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari pihak lain. Sehingga data sekunder ini bisa kita download misalnya, bisa kita copy. Kita bisa download data tentang statistik Indonesia tahun 2020, kebetulan saya sudah mendownloadnya. Itu data statistik pariwisata ada di dalamnya. Data statistik Indonesia tahun 2020 ini dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik. Kemudian ada pula data sekunder yang bisa kita download, misalnya statistik wisatawan Nusantara tahun 2018. Data ini dipublikasi oleh BPS. Kemudian yang ketiga adalah data statistik penghunian kamar hotel Kota Surakarta tahun 2018. Ini secara khusus dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. Kita bisa download. Ini salah satu contoh data sekunder. Yang terakhir, data sekunder bisa diperoleh dari majalah, surat kabar, atau jurnal yang sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Berikutnya, penggolongan data berdasarkan waktu pengumpulannya. Data dibagi dua, yaitu data cross section dan time series.
data seketika dan data berkala. Data seketika atau cross section data adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Jadi data itu memberikan informasi data-data statistik berdasarkan pada periode tertentu. Misalnya tahun 2018 atau data tahun 2019 atau data tahun 2020 saja. Ini merupakan contoh data yang kita sebut sebagai data seketika atau cross section data. Contohnya misalnya jurnal hotel dan kamar menurut klasifikasi hotel Kota Surakarta tahun 2018. Atau mungkin kita ingin mengetahui rata-rata lama menginap tamu asing khususnya di hotel menurut klasifikasi hotel yang ada di Kota Surakarta pada tahun 2018. Ini merupakan data cross section. Berikutnya data berkala. Data berkala atau time series tadi saya sebutkan adalah data yang dikumpulkan dari periode waktu ke waktu atau pada periode tertentu secara historis. Contohnya misalnya data mengenai kedatangan wisatawan. Kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia menurut pintu masuk pada tahun 2015 sampai 2019. Jadi ada periode dari waktu ke waktu kita sebut sebagai data berkala. Atau mungkin juga ada rata-rata lama menginap tamu pada hotel dan hotel berbintang maupun hotel non berbintang menurut provinsinya yang menggunakan satuan lama menginap itu satuannya hari dari periode tahun 2015 sampai 2019. Jadi ini juga menunjukkan struktur data historis dari periode ke periode. Berikutnya skala pengukuran data. Nah, kita akan bahas skala pengukuran data. Dalam materi ini kita memfokuskan pada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Tadi sudah saya sebutkan, data nominal dan data ordinal itu termasuk data kualitatif, sedangkan data interval dan data rasio menggunakan kualifikasinya data kuantitatif. Berikutnya kita awali pembahasan apa itu skala nominal. Skala nominal ini adalah skala pengukuran di mana angka yang diberikan kepada objek itu tidak menunjukkan tingkatan sehingga tidak memiliki arti tertentu, tetapi hanya berupa label saja, berupa simbol atau kode saja, sehingga operasi aritmatika pada data nominal itu tidak berlaku. Jadi pada data nominal ini tidak ada contohnya menghitung data-data yang dilabelkan kepada responden. Pengukuran data hanya menghasilkan satunya kategori. Jadi data nominal ini biasa kita sebut juga sebagai data kategori. Nah, contohnya misalnya Anda sebagai peneliti melakukan penelitian dan Anda memilah responden Anda. Data tamu hotel yang melakukan kunjungan kepada objek wisata kepada hotel tertentu misalnya dibagi menurut jenis kelaminnya. Misalnya laki-laki kita beri kode 1, yang perempuan kita berikan kode 0. Jadi 1 dan 0 ini tidak bisa dikuantifikasi karena 1 dan 0 ini adalah data nominal yang sifatnya hanya sebagai label atau kode saja. Nah, contoh dalam penerapan SPSS, nah, kita bisa lihat di sini, kalau kita menggunakan data nominal, pada
aplikasi SPSS ada data view dan ada variable view. Nah, pada variable view kita bisa isikan, misalnya nama dari variabelnya adalah gender, kemudian di value kita isi kalau 0 itu perempuan, kalau laki-laki kita isi 1. Sehingga ini merupakan contoh data statistik pariwisata yang menggunakan skala nominal. Baik, kita lanjutkan. Skala yang kedua adalah skala ordinal. Apa itu skala ordinal? Nah, skala ordinal ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada data nominal tadi. Skala ordinal ini adalah skala pengukuran di mana angka yang diberikan mengandung tingkatan. Jadi lebih tinggi daripada data nominal. Pada data ordinal ini bisa diurutkan, bisa disorting data dari yang terendah sampai dengan data yang tertinggi. Jadi ada tingkatan data di mana data yang satu itu berstatus lebih tinggi daripada data di bawahnya. Misalnya kalau kita akan menentukan jawaban pilihan kepada responden, kita bisa menggunakan skala ordinal. Sehingga dengan demikian dalam skala nominal dan skala ordinal ini tidak berlaku operasi aritmatika, tidak ada pengurangan, penjumlahan, perkalian atau pembagian. Baik, kita lanjut. Contoh dari skala ordinal, misalnya Anda melakukan penelitian terhadap 20 orang tamu sebagai responden Anda. Ada sampel acak 20 tamu di Resinda Hotel Karawang. Kemudian tamu tersebut diminta penilaiannya mengenai servis yang diberikan oleh staf di bagian service center. Misalnya pertanyaan yang diajukan adalah, menurut Anda bagaimana layanan service center pada Resinda Hotel Karawang? Kemudian dari pertanyaan ini diberikan 4 pilihan jawaban. Misalnya dengan opsi jawaban sangat setuju atau sangat baik diberikan label 4. Kemudian baik diberikan label 3. Atau cukup baik diberi label 2. Dan kurang baik diberi label 1. Jadi kalau begitu 4, 3, 2, dan 1 ini merupakan urutan data yang berdasarkan ordering. Jadi yang diurutkan dari yang rendah sampai yang tertinggi, yaitu labelnya sangat baik dengan skor 4. Kita lihat berikutnya adalah tampilan kalau kita masukkan. Misalnya ada item pertanyaan di dalam aplikasi SPSS. Contoh skala ordinal, misalnya di sini ada variabel x1.1. X1.1 di sini ada nomor responden nomor 1 sampai dengan nomor 20. Kemudian item X1.1 tadi pertanyaan mengenai layanan staf di service center. Kemudian responden pertama memberikan jawaban 1. Ada juga yang memberikan jawaban 4. Ada juga yang memberikan jawaban 3. Responden ke-20 memberikan jawaban 2. Nah, ini salah satu contoh penerapan skala ordinal apabila kita masukkan data jawaban responden pada aplikasi SPSS. Selanjutnya skala interval. Nah, skala interval ini merupakan skala pengukuran yang memiliki sifat data nominal dan ordinal. Dan ditambah lagi satu sifat, yaitu memiliki jarak yang sama
atau tetap, sehingga data intervalnya itu bisa dikelompokkan atau dikategorikan. Memiliki jarak yang tetap antara satu kategori dengan kategori yang lainnya, sehingga pada skala interval ini sudah mulai berlaku operasi aritmatika, bisa dihitung penjumlahan atau perkalian dan sebagainya. Nah, penerapan dalam data statistik pariwisata, contohnya data temperatur suhu ruang oven atau ruang pemanggangan roti bisa dikategorikan, misalnya suhu cukup panas 50 derajat sampai 80 derajat, suhu panas 80 derajat sampai dengan 110 derajat. Suhu sangat panas apabila suhunya 110 sampai dengan 140 derajat misalnya. Nah, ini merupakan contoh data dengan skala interval, karena ada interval, ada jarak yang sama antar kategori. Berikutnya kita bisa lihat contoh yang lain, yaitu data usia wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Candi Prambanan. Misalnya data wisatawan itu bisa kita golongkan berdasarkan tingkatan usianya. Kita bisa skalakan dengan skala interval menjadi data semacam ini. Misalnya untuk usia muda non produktif dibagi dalam rentang usia 15 sampai 24 tahun. Yang muda tapi yang produktif berkisar antara usia 25 sampai 24 tahun. Yang dewasa usia 35 sampai 44 tahun. Sedangkan pengunjung untuk orang tua dibedakan berkisar antara usia sekitar 45 sampai 54 tahun. Kemudian yang lanjut usia misalnya 55 tahun ke atas, itu bisa menunjukkan bahwa data ini memiliki jenjang atau interval. Berikutnya adalah penerapan dalam SPSS. Jadi data-data tadi kalau kita olah ke dalam aplikasi SPSS, contohnya semacam ini. Misalnya usia wisatawan yang mengunjungi Candi Prambanan, usia 15 sampai 24 tahun ada 5 orang, 25 sampai 34 6 orang, usia 35 sampai 44 tahun ada 18 orang, usia 45 sampai 50. Yang terakhir adalah skala rasio. Baik, kita lihat. Skala rasio ini memiliki 3 sifat skala pengukuran sebelumnya, yaitu memiliki sifat skala nominal, skala ordinal, dan skala interval. Hanya saja dalam skala rasio ada penambahan, yaitu memiliki nilai 0 dan memiliki arti. Jadi 0 artinya tidak ada atau ketiadaan, sehingga bisa kita contohkan walaupun tidak memiliki arti, 0 itu mempunyai makna. Di sini saya sebutkan 0 artinya tidak ada atau ketiadaan. Jadi dalam skala ini perbandingan antara rasio yang satu dengan data yang lain mempunyai makna atau arti. Saya contohkan misalnya penghasilan dari responden yang kita teliti itu 0, artinya memang responden itu tidak berpenghasilan sepeser pun. Atau mungkin ada data di mana menunjukkan bahwa yang hadir semuanya datang atau menghadiri, maka dapat dikatakan bahwa yang tidak hadir atau absen adalah 0, sehingga 0 dalam rasio
dalam skala rasio itu memiliki makna atau arti. Baik, kita lihat berikutnya contohnya. Misalnya di bagian kitchen itu rata-rata berat brokoli yang berukuran sedang adalah 1000 gram, sedangkan yang ukuran kecil adalah 500 gram. Berarti data tersebut adalah data rasio karena ada perbandingan di mana brokoli dengan ukuran sedang adalah 2 kali ukuran brokoli yang ukuran kecil, sehingga di sini dapat dikatakan sebagai data interval. Jadi sudah bisa dikuantifikasi, sehingga pada data rasio dan antara data interval dan data rasio itu bisa diberlakukan operasi aritmatika. Nah, dalam penerapan aplikasi SPSS kita lihat misalnya data rasio itu bisa dihitung. Contoh perhitungan menggunakan aplikasi SPSS, misalnya X1 saya kasih tanda X1.1, X1.2, X1.3. Berikutnya adalah kolom total X. Nah, total X ini bisa dihitung dengan menggunakan menu transform yang ada di atas sendiri. Di sini menu transform kita pilih, di situ ada sub menu di situ yaitu compute variable. Kita pilih compute variable, kemudian nanti ada variabel target kita tentukan yaitu total X. Setelah itu di bagian numeric expression akan muncul apabila fungsi grup statistik kita pilih, kemudian fungsi sum atau penjumlahan kita pilih, kemudian nanti satu persatu item kita masukkan ke numeric expression sehingga nanti bisa kita kuantitatifkan, maka total X akan muncul. Nah, demikian materi pada hari ini lengkap. Kita sudah sampaikan pengertian data, kemudian penggolongan data, kemudian skala pengukuran data, di mana data-data itu kita coba aplikasikan apabila menggunakan aplikasi sederhana yaitu SPSS. Jadi rekan-rekan, harapan saya penyajian data statistik pariwisata ini bisa membantu Anda nanti ketika Anda melakukan on-the-job training. Anda mendapatkan data primer di situ yang bisa Anda bawa pulang sebagai bahan untuk Anda membuat tugas akhir atau skripsi. Demikian dari saya, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum diakhiri, saya sampaikan mohon agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan selalu sehat. Sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.